Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter masih perlu berbenah, tapi Cifu sudah belajar satu hal penting. Inter Milan kembali menunjukkan mental juara, bertandang ke markas Udinese pada pekan ke-21 Serie A. Skuad asuhan Christian Cifu sukses meraih kemenangan tipis 1-0. Sebuah hasil yang mungkin tak spektakuler di papan skor, namun sangat bernilai dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Kemenangan di Blue Energy Stadium ini membuat Inter Milan tetap kokoh di puncak klasemen, unggul 6 poin dari Napoli, sembari menunggu hasil pertandingan AC Milan. 3 poin ini bukan sekadar angka, melainkan bukti kematangan tim dalam mengelola laga yang rumit. Satu hal penting yang patut digarisbawahi, Christian Cifu mulai matang secara taktis. Saat Udinese menekan di menit-menit akhir, ia tak ragu mengubah struktur menjadi 5-4-1 yang sangat rapat, bahkan mendorong Akanji naik sebagai pelindung di depan lini pertahanan. Ini bukan sekadar bertahan membabi buta. Cifu menunjukkan kemampuannya mengawinkan filosofi permainan menyerang dengan pragmatisme hasil, sesuatu yang sangat krusial di Serie A. Inter tetap dominan dalam penguasaan bola, jarang bermain imbang, dan sangat konsisten menang. Barzaghi, Inter sekarang berbeda dari musim lalu. Cifu pilih gaspol di Serie A. Kemenangan Inter Milan atas Udinese di Blue Energy Stadium pada pekan ke-21 Serie A memunculkan tema besar yang patut didiskusikan, seperti disorot jurnalis senior Matteo Barzaghi dalam analisanya di Sky Sport. Menurut Barzaghi, Inter Milan versi musim ini menunjukkan pendekatan berbeda dibandingkan musim lalu, khususnya dalam hal manajemen energi, rotasi pemain, dan prioritas kompetisi. Ada satu hal yang perlu dibahas. Apakah kalian melihat Inter ini dibandingkan musim lalu? Hari ini kontra Udinese mereka sebenarnya bisa mengistirahatkan lebih banyak pemain, tetapi tidak melakukannya, ujar Barzaghi membuka analisanya. Ia menyoroti keputusan Inter yang tidak melakukan rotasi besar, meski jadwal padat dan laga Liga Champions melawan Arsenal sudah menanti. Di musim lalu, Inter kerap memilih mengistirahatkan pemain inti di laga tertentu, namun di Udine, pendekatannya berbeda. Christian Cifu justru mengirim sinyal tegas, setiap laga Serie A adalah prioritas utama. Cifu memilih untuk mengirimkan sebuah sinyal, dengan sangat memprioritaskan pertandingan ini tanpa memikirkan Arsenal di Liga Champions, sambung Barzaghi. Bisek, kondisi saya hampir 100%, main bareng Luis Henrique kini jauh lebih mudah. Inter Milan kembali menunjukkan kematangan permainan saat menaklukkan Udinese 1-0 di Blue Energy Stadium, dalam laga pekan ke-21 Serie A. Usai laga tersebut, bukan hanya pelatih Christian Cifu yang berbicara kepada media, bek Nerazzurri, Jan Bisek, juga memberikan pernyataan menarik dalam konferensi pers yang mencerminkan perkembangan dirinya, serta solidnya kerjasama antar lini di skuad Inter Milan. Dalam keterangannya, Bisek menegaskan bahwa kemenangan Inter Milan lahir dari sikap disiplin dan kesiapan mental selama 90 menit lebih. Di Serie A tidak ada pertandingan yang mudah. Pelatih selalu mengatakan kami harus tetap berada dalam pertandingan selama 95 menit, kadang kami harus menderita, bermain tanpa bola, dan bertahan dengan baik. Hari ini semua pemain tampil bagus, ujar Bisek. Pernyataan ini menegaskan identitas Inter musim ini, tangguh, sabar, dan efisien, bahkan saat tidak mendominasi penguasaan bola. Pio Esposito, angkat level Lautaro dan Inter Milan. Inter Milan kembali menegaskan statusnya sebagai kandidat kuat Scudetto. Kemenangan tipis namun krusial 1-0 atas Udinese pada pekan ke-21 Serie A, menjadi bukti lain kematangan tim asuhan Christian Cifu. Di balik gol penentu Lautaro Martinez, ada satu sosok yang perannya kerap luput dari sorotan utama, namun justru sangat menentukan, Francesco Pio Esposito. 8 kemenangan dari 9 pertandingan, terakhir menjadi sinyal jelas konsistensi Inter.
bermain di Blue Energy Stadium, stadion yang secara historis selalu menyulitkan Nerazzurri tampil efisien, sabar, dan matang. Gol Lautaro yang lahir dari kerjasama apik dengan Pio Esposito, menjadi pembeda dalam laga berintensitas tinggi tersebut. Inter bukan hanya menang, tapi menang dengan cara tim besar, tahu kapan harus menekan, kapan mengontrol tempo, dan kapan mematikan lawan. Sabatini, Lautaro selevel Batistuta dan Crespo, tapi belum sejajar Milito. Performa gemilang Lautaro Martinez kembali menjadi sorotan setelah Inter Milan meraih kemenangan penting di kandang Udinese, dalam laga pekan ke-21 Serie A. Kali ini, analis sepak bola Italia Sandro Sabatini memberikan pandangan tajam lewat kanal YouTube pribadinya, membandingkan sang kapten Inter dengan para legenda striker Serie A. Menurut Sabatini, perbedaan terbesar antara Inter musim ini dan musim lalu bukan terletak pada rotasi atau Liga Champions, melainkan pada konsistensi dan ketajaman Lautaro Martinez. Lautaro membuat perbedaan lebih besar daripada Cifu, tegas Sabatini. Ia menilai bahwa performa Inter saat ini sangat ditentukan oleh produktivitas sang kapten di lini depan. Perbedaan nyata antara Inter musim ini dan musim lalu sepenuhnya terletak pada performa Lautaro Martinez. Ini bukan soal Liga Champions atau rotasi pemain, itu hanya faktor pinggiran. Statistik Lautaro musim ini kembali berada di level elit. Bagi pemain lain, angka-angka tersebut mungkin luar biasa, namun bagi Lautaro, itu sudah menjadi standar. Sabatini bahkan menyamakan ritmenya dengan performa Inter saat meraih Scudetto di bawah asuhan Antonio Conte. Inter Milan bidik bintang muda Real Madrid, Oktri siap gelontorkan dana 50 juta euro. Inter Milan mulai menunjukkan ambisi besar di bursa transfer musim panas mendatang. Manajemen Nerazzurri dikabarkan mengintensifkan pemantauan terhadap sejumlah bintang muda Real Madrid, seiring rencana Oktri Capital untuk mendukung perekrutan pemain marke bernilai lebih dari 50 juta euro. Menurut laporan Tuttosport, pemilik Inter Milan, Oktri ingin membangun sebuah transfer berdampak tinggi dengan kriteria jelas, pemain muda, sudah teruji di level elit, dan memiliki daya tarik komersial global. Jika peluang yang tepat muncul, Inter siap melampaui batas psikologis 50 juta euro, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah transfer klub. Diskusi internal terkait strategi transfer ini akan berlanjut pekan depan, bertepatan dengan kehadiran petinggi Oktri di Milan untuk menyaksikan laga Liga Champions Inter versus Arsenal. Momen tersebut dinilai krusial untuk menyelaraskan visi olahraga dan bisnis klub. Bagi Oktri, investasi besar harus membawa dampak ganda, memperkuat skuad secara teknis sekaligus meningkatkan eksposur global Inter Milan. Isu transfer Perisic ke Inter ditepis pelatih PSV, Peter Bosz. Pelatih PSV Eindhoven, Peter Bosz telah membantah rumor kembalinya Ivan Perisic ke Inter Milan pada jendela transfer Januari ini. Hal ini ia nyatakan usai kemenangan 2-1 PSV atas Fortuna Sittard dalam laga lanjutan Eredivisie pada dini hari tadi, dengan Perisic mencetak gol penentu kemenangan. Dalam wawancara dengan ESPN NL, Bosz menanggapi rumor transfer yang mengaitkan mantan pemain Nerazzurri itu dengan Inter Milan. Dengan tegas, Bosz menyatakan, rumor tentang Inter, saya tidak tahu apa-apa, tapi itu tidak akan terjadi. Saya tidak perlu khawatir. Dia akan tetap di sini, ujar Bosz. Pernyataan ini menegaskan posisi PSV mengenai Perisic. Klub Belanda tersebut jelas ingin mempertahankan sang winger Kroasia dan tidak berencana melepasnya. Terutama di bursa transfer musim dingin ini, Perisic sendiri tampil impresif sejak bergabung dengan PSV, membuktikan kualitasnya sebagai pemain yang bisa diandalkan dalam situasi krusial.